Lagi cari laptop AI murah terbaik di pertengahan 2025? Nah, pas banget. Kita akan bahas di video ini. Yo guys, Gadget bersama Rahkesna di sini, dan kali ini kita akan membahas spesifik ya laptop murah terbaik untuk kebutuhan AI di pertengahan tahun 2025. Dan kalau kita ngomongin soal laptop AI, yang sudah pasti kan kita perlu yang namanya NPU atau Neural Processing Unit. Yang mana ini adalah kayak mesin tambahan gitu ya, karena kan biasanya sebuah laptop itu punyanya CPU dan juga GPU. Nah sekarang karena kebutuhan AI makin banyak, produsen sudah mulai membuat yang namanya NPU. Yang mana ya gue yakin sih kalian udah mulai paham dengan istilah NPU ini. Karena itulah kita spesifik ya nyari laptop yang udah punya NPU yang oke dengan harga yang terjangkau sih harusnya ya. Karena memang laptop AI sekarang belum bisa semurah itu, belum bisa dapat yang harganya 5 jutaan. Tapi worry not, dengan budget kalian nanti harusnya bisa kalian sesuaikan dengan pilihan dari 5 laptop yang nanti kita kasih. So pastikan kalian cek aja videonya sampai akhir, atau bisa cek juga segmen yang udah kita buat. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga gadget, silahkan subscribe di Gadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop terbaik untuk AI yang pertama adalah Advan AI Gen. Dibanderol dengan harga 9 jutaan, Advan AI Gen ini bisa dikatakan sebagai salah satu laptop termurah, ya lebih tepatnya laptop AI termurah yang bisa didapatkan pada saat ini. Meskipun dia termurah, tapi spek yang dibawakan itu masih tergolong mumpuni. Sebut saja CPU-nya, dia udah pakai AMD Ryzen 7 8845HS yang notabene dia adalah yang terkencang di kelas 9 bahkan 12 jutaan. Kalau kita bandingkan dengan Ryzen 7 7435HS ataupun i7 12650H yang biasanya ada di laptop gaming 9-12 jutaan, CPU dari Advan AI Gen ini masih unggul sekitar 20-30%. Gak cuma itu, GPU Radeon 780M-nya juga bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng. Karena dia udah bisa mengungguli GPU dedicated dari Nvidia, tepatnya GeForce 1050. Dan dia masih kalah tipis lah dengan GTX 1650. Otomatis combo CPU dan GPU ini makin bisa kita handalkan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari yang produktif nih, kayak ngerjain tugas, multitasking, sampai yang jadi favorit sejuta umat. Ya apalagi kalau bukan bermain game. Nah, game kayak Far Cry 6, Shadow of Tomb Raider, ataupun Black Myth: Wukong udah bisa dimainkan dengan lancar di settingan Full HD Low sampai medium. Yang penting jangan rata kanan ya, Pak. Oke. Oh ya, Advan AI Gen ini udah dibekali storage lega di 512GB M.2 PCIe Gen 4, dan RAM-nya ini udah dual channel punya, 16GB LPDDR5 6400 MHz. Beralih ke layarnya, laptop AI ini membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Ya bisa dikatakan secara layar sih cukup standar, tapi untungnya secara bobot dia tergolong cukup ringan. Beratnya di 1,4 kg dengan tebal berapa? Oke, 1,77 cm. Dari kemarin kayak nggak hafal-hafal ya sama bobot itu ya, sama tebal juga. Oke deh, lanjut. Ditambah baterai 60 Wh-nya yang bisa tahan sekitar 8 jam pemakaian, Advan AI Gen bisa banget buat dibawa ke tongkrongan. Terakhir, portnya udah up to date dan SSD-nya ini masih bisa diganti. Laptop AI terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook 14 M1407KA. Lanjut ke harga 10 jutaan, kita punya laptop jagoan dari Asus. Dibekali dengan CPU AMD Ryzen AI 5 340 dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 16GB DDR5 5500 MHz dan SSD 512GB M.2 PCIe Gen 4. VivoBook 14 bisa jadi pilihan yang pas buat kamu para kaum produktivitas. Selain udah kenceng karena dia adalah laptop AI, jadinya kamu bisa menjalankan tugas-tugas per AI-an itu dengan lebih satset dan tetap hemat daya.
Mau itu generate prompt di ChatGPT, perbaiki makalah dibantu Gemini, berkaya lewat Adobe AI, ataupun menjadi lebih glowing dengan fitur AI di Zoom Meeting. Ya, laptop ini udah oke banget lah buat menghajar tas-tas dari AI tersebut, atau lebih tepatnya tas-tas buat AI tersebut. Ini sih bakalan cocok banget ya buat Rah Gadget, karena kita bisa dikatakan selalu pakai tools AI. Ya, termasuk buat bikin skrip ini. Oke. Bahkan, kalau kamu adalah editor atau desainer profesional, VivoBook 14 juga bisa jadi pilihan yang pas. Pasalnya dia hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna mencapai 100% sRGB. Yes, ini adalah layar yang udah enak banget buat color grading profesional. Terus baterainya juga 42 Wh yang mana sebenarnya nggak begitu besar, tapi udah oke lah. Bisa dipakai buat kerja sekitar 7 jam nonstop. Mau ketemu klien juga no worries, berkat bobotnya ini cukup ringan di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Ya lumayan biar nggak pegel-pegel nih pundak. Oke. Terakhir, portnya udah lengkap dan SSD-nya ini masih bisa kita upgrade. Laptop AI terbaik yang ketiga adalah Acer SwiftGo 14 AI. Buat kamu yang punya budget di 13-14 jutaan dan pengen laptop yang lebih powerful lagi buat cari cuan, Acer SwiftGo 14 ini wajib jadi pertimbangan. Yes, dia hadir dengan kombinasi spek yang lebih ngebut lagi dibanding laptop-laptop sebelumnya. Dari CPU-nya aja udah kelihatan ya, Intel Core Ultra 5 125H dengan Intel Arc Graphics, RAM-nya udah 32GB LPDDR5X dengan storage di 512GB M.2 NVMe Gen 4. Sebuah kombinasi yang udah oke banget lah buat menghajar berbagai tugas biar makin banyak dapat cuan. Cuan kan gini ya, ini cinta. Mau itu ngerjain skripsi pakai Gemini, bikin skrip pakai ChatGPT, ataupun nge-voice over ya, tanpa ngomong, pakai Eleven Labs. Kalau cuannya udah kekumpul dan lagi pengen sesuatu yang menghibur, ya tinggal main game aja sampai lembur. Game-game kayak GTA 5, Hogwarts Legacy, atau Forza Horizon 5 udah bisa dimainkan di settingan yang disesuaikan. Tapi duitnya jangan dihabisin buat main game doang ya, Pak. Invest ya, ingat invest buat masa depan. Oke. Nah, ngomongin soal layar, Acer SwiftGo 14 AI dibekali layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna di 100% sRGB. Sebuah layar yang udah nyaman buat aktivitas harian maupun proyekan. Ini udah cocok lah ya buat editor profesional kayak Rah Gadget. Baterainya juga nggak kaleng-kaleng, 65 Wh yang bisa bertahan hingga 11 jam pemakaian. Nah, bobotnya ini juga ringan ya, 1,3 kg aja dengan tebal di 1,49 cm. Portnya udah lengkap ya, udah ada HDMI dan juga card reader slotnya, plus SSD-nya ini masih bisa kita upgrade juga. Laptop AI terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 14. Buat kamu yang lagi nyari laptop kenceng dengan desain premium dan bisa dibilang secara performa dia udah overkill banget buat pekerjaan berat, ini adalah salah satu laptop yang wajib kamu lirik. Apalagi kalau budget kamu ada di angka 11-13 jutaan dan butuh laptop untuk kerja AI, desain, dan editing video, Lenovo Slim 5 bisa jadi pilihan yang jadi senjata andalan. Soalnya dia udah ditenagai dengan AMD Ryzen 7 8845HS, CPU yang udah punya NPU bawaan buat proses AI biar nggak ngebebanin CPU utama. Dikombinasikan dengan Radeon 780M yang tadi udah sempat kita bahas ya, dia bisa mengungguli si GTX 1050 dan lumayan dekat dengan GTX 1650. Jadi buat kamu yang mau ngedit, render, atau bahkan main game kayak Cyberpunk 2077 atau Black Myth Wukong, udah bisa banget dijalankan dengan lancar di settingan low to medium. Performa grafis dari laptop ini tentu udah bukan kaleng-kaleng. Tapi ingat ya, kerja dulu baru main game. Oke? Oke. RAM-nya juga nggak main-main, 24GB DDR5 4800 MHz, serta ada storage yang kencang juga, 512GB SSD Gen 4.
Dan ada 2 slot SSD M.2 yang bisa kita upgrade ya. Jadi satu slotnya udah keisi dan ada satu sisa slot yang bisa kita gunakan juga. Nice. Nah, lanjut ke layarnya. Ini adalah hal yang bikin Lenovo Slim 5 ini terlihat berbeda, alias punya kelas yang lebih tinggi. Karena ya dia udah punya layar OLED berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD+, dengan akurasi warna di 133% sRGB dan kecerahannya juga berapa tuh? Nah, 400 nits. Nah, ini udah cocok banget buat editor, desainer, ataupun siapapun yang perlu visual yang akurat, kayak akurasi warna gitu. Bobotnya 1,39 kg dengan tebal 1,69 cm, yang mana udah cukup nyaman buat dibawa-bawa. Baterainya 60 Wh dan bisa tahan sekitar 9-10 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop AI terbaik yang terakhir adalah MSI Katana A15. Buat kamu yang lagi nyari laptop AI dengan tenaga yang buas, plus bisa dipakai buat main game berat, teruntuk kamu yang tipenya siangnya kerja keras, malamnya main game super keras. Nah, laptop ini bawa performa yang buas berkat AMD Ryzen 7 8845HS dan GPU Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. Katana A15 ini siap jadi senjata pamungkas. Ini bukan sekedar laptop AI biasa ya, melainkan laptop AI yang udah bisa mainin game-game kelas menengah bahkan kelas berat. RTX 4050-nya udah support AI feature seperti DLSS 3 dan Ray Tracing. Jadi ya selain buat kerjaan AI kayak editing video atau AI assistant buat rendering, lo juga bisa mainin game AAA dengan lancar berkat bantuan fitur AI-nya. Hogwarts Legacy, Forza Horizon, apalagi tuh, Far Cry 6, GTA 6 kalau nanti udah rilis ya, harusnya juga udah bisa dimainkan di laptop ini dengan catatan settingannya bukan rata kanan tentunya. RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz yang mana masih bisa kita upgrade sampai 64GB karena ya dia ada 2 slot RAM. Storage-nya juga udah kencang ya dengan 512GB SSD Gen 4 dan masih bisa kita tambah lagi karena ada satu slot kosong untuk M.2-nya. Layarnya udah gede, 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate di 144Hz. Dengan refresh rate setinggi ini, jadinya pengalaman kita buat penggunaan sehari-hari tentu akan lebih bagus ya. Baik itu buat main game kompetitif ataupun ya sekedar scroll-scroll YouTube sambil nyari inspirasi. Akurasi warnanya di 62% sRGB, jadi sebenarnya ya oke buat gaming tapi belum oke buat editing profesional. Desainnya sendiri ini khas MSI, terlihat berani dan tegas dengan berat di 2,25 kg dan tebal 2,49 cm. Jadi ya ini bukanlah laptop tipis ringan buat nongkrong, ini lumayan berat. Terus baterainya 53,5 Wh yang udah bisa dikatakan cukup boros sih, karena dia tahannya sekitar 3 jam aja. Nah, terakhir portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop AI murah terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. List lengkap beserta harga terupdate dari 5 laptop tersebut bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping. Nah, sekarang gue udah hafal nih. Adanya di sini nih di pojok atau nggak di bawah judul video ini. Biasanya akan ada link keranjang YouTube Shopping-nya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, saran atau masukan apapun, silahkan drop juga di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi secara sadar. Ya, sadar sih harusnya ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe untuk bisa dapetin rekomendasi laptop, gadget, tablet, apapun ya. Tapi nggak apapun sih. Ya, gadget menarik lainnya di channel Rah Gadget. Ya, silahkan di subscribe, nyalain loncengnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.